Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran daring PJJ daring MAP 03 tahun 2020. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi if tunggal dan fungsi if majmu'. Tapi sebelum belajar, sebelum kita menonton video, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baik, kita masih belajar Excel. Kita buka bersama-sama Excelnya sambil menunggu terbuka aplikasinya. Sedikit perlu Bapak jelaskan, fungsi if itu digunakan ketika kita mau menampilkan sebuah kategori, ya. Kita mau menampilkan sebuah kategori pada sel tertentu dengan syarat tertentu. Apa bedanya if tunggal dan if majmu'? If tunggal itu digunakan ketika hanya ada dua buah kategori. Misalkan kategori kalau dalam hal nilai, ya, dalam hal kelulusan itu ada lulus tidak lulus, seperti itu menggunakan if tunggal. Karena apa? Kategorinya hanya dua, jadi if-nya yang dipakai nanti hanya satu. Sedangkan if majmu' kita gunakan ketika kategori yang kita jadikan pedoman itu ada lebih dari dua kategori, sehingga membutuhkan if-nya itu lebih dari satu. Baik, langsung saja kita create blank workbook, ya. Baik, sini langsung saja seperti biasanya, back layoutnya kita tentukan, size-nya kita tentukan saja, ya. Ini kita pakai A4, ya, kertasnya. Marginnya kita pakai normal saja, ya, normal saja. Ini saja. Untuk orientasinya kita pakai saja landscape, ya. Oke, kita pakai landscape. Udah, kira-kira hanya itu yang kita setting, ya. Nanti bisa kita lihat, kita tampilkan hasil pelinanya dengan melihat seperti ini, ya, previewnya nanti, ya. Tapi ini belum ada. Langsung saja kita nanti akan membuat tugas seperti ini. Tugas 3 kira-kira nanti seperti ini. Bapak unduh dulu, ya. Ya, kira-kira seperti ini. Tugas 3 menggunakan fungsi if tunggal dan if majmu'. Nanti ketika kalian membuat ini, ya, cuman kalau ini potret ini, ya. Tadi Bapak bikin landscape. Udah, nanti kita samakan saja, kita ubah, ya, kita bikin potret. Nanti kalian judulnya isi seperti ini. Judulnya untuk namanya kalian tulis nama kalian, kelasnya kalian tulis kelas kalian, nomornya ini nama kalian tulis beberapa temanmu, ya. Bapak tentukan
banyaknya adalah 10 dengan nama kamu yang kamu tulis, yaitu yang paling atas itu ya. Nama kamu yang paling atas. Ingat, nama kamu yang paling atas. Untuk nilai praktek sama tulis, silahkan kalian bikin sendiri yang bervariatif ya. Kamu bikin yang bervariatif sehingga nanti jumlah nilainya bervariatif, rata-ratanya bervariatif, lulus tidak lulusnya bervariatif, predikat nilainya juga bervariatif. Begitu ya. Langsung saja Bapak tulis judulnya ya. Sini. Oke, langsung kita tulis ya. Tugas ketiga, menggunakan fungsi if tunggal dan if majmu. Ya, itu ya kira-kira. Nama kecil aja deh. Nama kelas kira-kira gini ya. Yai Haji. Kira-kira seperti ini. Terus nomor, nama, nilai, terus rata-rata ya, rata, terus lulus, tidak lulus, terus predikat nilai. Oke, lanjutnya oh ya, nilai ada 2 ya, praktek sama ujian ya. Kita insert ya, kita insert sini ya, insert nilai, sini praktek, sini nilai tulis. Oke. Dah. Oh ya, di sini ada satu lagi jumlah ya, kita insert ya, insert jumlah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita merger ya, kita jadikan satu kolomnya, nama barisnya juga kita merger, ini kita merger. Kira-kira gitu ya, ini kita merger, ini merger di tengah juga ya. Kita taruh ini supaya di tengah, bisa kita copy format sini ya. Ini juga bisa kita copy format sini. Ini juga kita pakai wrap biar ke sini ya, gitu ya. Kita lebarin, predikat nilai kita wrap juga ya. Maaf, kita merger tadi, belum di merger, kita lupa tadi. Oke, kalau sudah kita tarik dikit.
agak kita lebarin ya. Nama nilai udah kita wrap biar ke bawah. Kalau misalkan kekecilan biar ke bawah ya. Kalau sudah kita tulis angka 1 2 sampai 10 ya. Lihat nih kursor sampai 10. Misal ini Eli, Ari, Budi, Jomo, udah nggak apa-apa, Kia dan lain-lain. Bapak isi 5. Yang lain tolong nanti dilanjutkan sendiri. Ini misalkan nilainya 90, nilai tulisnya 100 misal. Misal 70 nilai itunya jangan 100 misal. Ini 89. Jangan Bapak deh ini. L2 aja. E2 aja ya. Kok Bapak 76 misal. Ini 90 misalkan 89 nilainya. Ini diisi ya pakai angka biasa 78 98 97 misal dan lain sebagainya. Ini jumlah, ingat jumlah kita bisa menemukan rumus sum ya. Ingat kita tulis sama dengan sum dalam kurung ini, langsung kita blok, kita enter. Kalau sudah kita tarik ini jumlahnya, misalkan ini ini misalkan 70. Nah, untuk membuat nilai rata-rata kita tulis average ya. Lihat di sini kan rumus ya, bisa sini average, rata-rata average ya, average dalam kurung yang mana yang mau dirata-ratain ini ya, kita tulis blok lagi, enter. Kita tarik lagi ya. Untuk lulus tidak lulus ini kita menggunakan 2 kriteria, 2 kategori ya. Berarti ini menggunakan fungsi if tunggal ya. Berarti sama dengan if ya. Logika tesnya if ini kita jadikan pedoman. Mana sel yang mau kita jadikan pedoman untuk mengatakan anak itu lulus atau tidak lulus. Nah, kita pakai nilai rata-rata saja ya. Kita tulis ini if kita lihat tadi nilai A, keterangan predikat A 85 sampai 100 ya. Bapak tulis sini deh. Tar dulu deh itu. Bapak tulis dulu keterangannya di sini misalkan. Keterangan biar mudah kita lihat nanti. Nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Oke. Nilai A itu 85 sampai 100. Nilai B itu 75 sampai misalkan kita kasih 84,99. Terus nilai C misalkan 65 sampai 74,99. Nilai D misalkan kurang dari 65. Langsung kita ini untuk keterangan nilai untuk lulus tidak lulus, langsung aja ya kita tentukan lulus itu kita tentukan aja nilainya lebih dari 77. Kita tentukan lebih dari
77 ya. Lulus kita tentukan lebih dari 77 nilainya, nilai rata-ratanya. Baik, kita tulis sama dengan if dalam kurung kita tulis mana yang mau kita jadikan pedoman, mana yang mau kita nilai kita tentukan lulus atau tidaknya ternyata adalah sel ternyata yang kita jadikan pedoman rata-ratanya ya. Berarti ini F7 lebih dari, jika F7 lebih dari 77 maka ya katakan lulus ya. Jika tidak, jika selainnya berarti tidak lulus. Ini aja ya, karena dia hanya menggunakan dua kategori, dua kriteria lulus dan tidak lulus, maka if-nya kita gunakan if tunggal ya, banyaknya if 1, kita katakan tidak lulus. Nah, gitu ya, kita kasih tanda petik ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita tutup, enter. Ya, berarti dia nilai 80 berarti lulus. Kita tarik ya ke bawah ya, satu aja ke atas, lulus. Satu orang tidak lulus. Untuk predikat nilai, karena di sini predikatnya ada sampai 4 kriteria, maka kita harus menggunakan if majemuk. Berarti ini sama dengan if dalam kurung ini ya, kita jadikan pedoman tetap rata-rata lebih dari atau sama dengan, lihat kita ambil kriteria tertinggi ya, kita ambil kriteria tertinggi dulu. If F7 lebih dari 85 maka katakan nilainya itu adalah A, gitu ya, nilainya A. Jika nilainya itu lebih dari 75 ya, lebih dari 75 if F7 ini Bapak tulis F7 ini lebih dari 75 tapi di bawahnya 85 ya, maka katakan nilainya B. Nah, ini kita kasih lagi kriteria lagi. Jika sel F7 ini, sel F7 ini lebih dari 65 maka katakan C. Jika if lagi ya, C. Nah, karena jika selainnya adalah nilainya D, maka ini sudah nggak perlu kita kasih if lagi. Jadi kalau kriterianya ada 4, maka if-nya hanya ada 3. Tetapi jika if-nya kriterianya ada 2, if-nya hanya 1. Berarti ini yang selainnya ini akan langsung ditulis selainnya akan ditulis D. Ya. Nah, kita kasih kurung 1 2, lihat ini itu nyalanya 3. Nah, kalau sudah sama-sama hitam ini udah kurung bukanya 3, kurung tutupnya 3, kita enter ya. Nah, enter. Jadi karena dia dapatnya 80, ini nilainya B, enggak ya, nilainya B. Kita tarik ke bawah ya. Nah, itu nilainya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Yang itu aja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ini sebentar kita kasih kita kasih border dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau lebih lengkapnya mungkin bordernya bisa kita lihat di sini. Kita kasih yang sini full ya. Oke.
kira-kira itu. Oke, sip. Seperti ini ya kira-kira. Ini yang ini kita kasih rata tengah semua ya. Nah, ini belum rata tengah ya. Ini juga rata tengah. Ini kita kasih rata tengah juga ya. Oke. Oh ya, ini kita kasih bordernya agak tebelan yang ini. Kita kasih 2 aja ya sebelah sini. Oke. Maaf salah Bapak. Bordernya kita kasih yang ini ya, agak tebelan. Oke, kalau udah oke. Yang ini kita kasih sedikit warna ya, warna ini aja deh biar agak indah, agak bagus ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.